tepat. Dan jam D1 adalah jam 3 tepat. Banyak kontrek! Banyak! Banyak datang kota! Banyak! Banyak kafir! Banyak! Hidup PKI! Hidup! Hidup Pesarom! Hidup! Ketujuh jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan coup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi, panglima tertinggi, presiden seumur hidup, Bung Karno. Sebagai prajurit, kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu. Rencana tidak benar itu. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Bukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Majen Suprapto dipimpin oleh Serka Sulaiman. Siap. Untuk Majen Haryono dipimpin oleh Serka Bungkus. Siap. Pasukan dengan sasaran Majen Esparman oleh Serma Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serda Sukarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Saya kira langsung saja cek dan temui Panglima. Laksanakan. Siap, laksanakan. Di Selipi Bapak cukup aman kan? Aman. Kita harap saja segala sesuatunya akan berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Kawan Suparjo kelihatan ragu-ragu. Saya punya naluri militer yang kuat. Ada satu hal dasar yang kita lupakan dalam menyusun rencana kita ini. Kita selalu memperkirakan segala sesuatunya berdasarkan angka-angka dan perkiraan-perkiraan kita. Dan tak sekalipun kita mencoba memperkirakan kemungkinan-kemungkinan lain. Partai kita jelmaan dari suatu kebudayaan pikiran, kawan. Kebudayaan pikiran yang konsekuen. Segala sesuatu telah diperhitungkan secara masak. Dan kita kawan, bukan saja terbesar di Indonesia, tapi di Asia. Sekarang jam 03.04. Siap! Pasukan! Siap!
Pagi-pagi nanti, jangan sampai telat, Bung Parjo, untuk menghadap Presiden. Adalah Bung sebagai wakil pimpinan, ditemani oleh Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Soekardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Saya kira itu bukan soal yang terlalu penting. Sebelum itu, saya sedang memikirkan operasi yang dipimpin oleh Letnan Satudul Arif. Jangan risau, malam ini sejarah sedang bergerak. Bereskan semuanya, Kolonel Latif. Ya, mudah-mudahan. Kelihatannya sih lancar. Saya harap Jakarta malam ini pulas tidurnya. Optimis saja, kita bergerak tepat saat maling-maling bergerak. Semuanya pasti kesirap revolusi kita. Kabir-kabir itu pasti sedang nyenyak dalam mimpi borjuasinya.
Via. Keluar! Ada yang kena. Cepat, pergi. Om Piet. Kalian tunggu saja di sini. Berhenti! Jangan bergerak! Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Lapor, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Jangan bergerak! Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Ibu. Bapak mana, Mbok? Ayo, jawab. Sedang tidur, Dan. Edi mau ibu, Mbak. Ibu di rumah Taman Suropati. Mana Bapak, sayang? Bobo. Coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Bok, ke belakang saja, cepat. Ayo. Segera ya.
Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Cepat bereskan. Bapak. Bapak, kenapa? Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf, Jenderal. Tidak ada penjelasan. Ya Allah. Jangan, Wid. Garungnya banyak. Waktu terbatas, Jenderal. Tiarap. Nani, awas. Apa artinya itu semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silahkan, Jenderal. Jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Tetangga dirampok barangkali. Siapa itu? Cakra. Cakra. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Presiden minta Bapak menghadap sekarang juga. Baik.
Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Laksanakan, segera. Siap, laksanakan. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, Loh, kok telepon saya diputus? Mas. Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Panggil Presiden. Begitu perintah yang kami terima, Pak. Malam-malam begini. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar kamu. Kami kira tidak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Jalan, Jenderal. Masuk. Masuk, Bu. Masuk. Pasukan, naik semua. Malam, Bu. Malam. Ada apa? Kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Tunggu sebentar. Bapak masih tidur.
Suruh saja mereka kembali jam 8. Bapak bilang nanti saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak sekarang. Kalau begitu, sebentar. Laksanakan. Siap, laksanakan. Rupanya ada rampok di sebelah. Hah? Tulang, jangan menyerah tulang. Martamu nih, oh. Lele. Hei, turun! Itu, turun! Mau kemana itu? Cepat! Jalan sana! Duduk! Kalian, Masya? Riri takut. Siapa yang main-mainkan ini? Anak-anak ya? Tak tahu. Pap, Mam. Pak. Ayo bilang, mana Doromu? Bilang! Ngomong! Ngomong! Mana Doromu? Catherine, telepon Om Samosir. Halo? Jangan diam. Mana Doromu? Jawab! Jawab! Katakan cepat. Mau mati ya? Mau ditembak? Ayo! Katakan cepat! Di kamar atas, Pak. Keluar, Jenderal! Keluar! Kami betul-betul sudah tidak sabar, Jenderal. Keluar! Ini peringatan terakhir, Jenderal.
Aduh. Bakar kertas. Mami, kita mau diapain? Berhenti! Balik. Balik. Jalan. Ke sana. Masuk. Ayo, naik. Alfred dan Victor kena, Nyonya. Segera turun, Jenderal. Tegas, atau saya ledakan rumah ini. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal. Takut. Papi. Angkat tangan, Jenderal. Ayo cepat, Jenderal. Kita habis waktu.
Kita harus membersihkan lantai ini. Jangan sampai adik-adikmu melihat ini semua. Mereka tidak perlu tahu. Tidak perlu. Halo, boleh bicara dengan Jenderal Umar? Dari mana ini? Hamdan, ajudan panas. Sebentar. Halo? Jelas sekali tembakan-tembakan itu dan cukup kerap. Tetangga sebelah, Pak Hamid, juga melaporkan hal yang sama. Kebetulan rupanya sepulang dari syuting, Pak Hamid mendengar tembakan-tembakan itu. Tapi terima kasih Pak Masuri. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak Harto. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Silakan. Mari. Masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati.
Potong saja ini. Kita tidak punya banyak waktu. Dengar baik-baik. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. Lapor. Batalion Panzer dari Batalion Kavaleri 7 siap. Laporan selesai. Tutup batas kota. Ke arah Bogor dan ke arah Bekasi. Perintah dilaksanakan. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Nih. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara! Tidak mau. Mati ini, baik. Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Bukan main wanginya minyak wangi Jenderal. Begitu harum sehingga mengalahkan Bung Amis darah sendiri. Masih tutup mulut. Tekan. 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 Ayo tekan. Mana Nasution? Jawab. Mana? Ayo jawab. Masih terus bungkam. 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 Ayo. Terus bungkam. Bicara. Ini baru terserah kami. Bagaimana? Masih tetap tidak mau tekan? Saya bisa injek sampai mampus, Jenderal. Tekan! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Tinggal! Bunuh! Bunuh! Apa ini? Sekali lagi, Jenderal. Silakan tekan surat pernyataan ini. Atau Arit yang akan berbicara. Silakan! Sekarang Arit akan bicara. Arit ini Arit tumpul, Jenderal.
Sekarang mata jenderal akan menikmati karatnya. Nih! Atas perintah Pak Umar melaporkan bahwa pasukan Kostrad banyak berada di sekeliling istana dan Monas. Saya sudah mendengar bahwa ada penculikan terhadap Pak Nas. Segera kembali dan laporkan pada Pak Umar bahwa saya segera ke Kostrad dan mengambil komando. Siap, kerjakan. Sampaikan segera ke Kapten Suradi dan segera siarkan lewat corong RRI. Siap, laksanakan. Sebaiknya segera kita pindah dari sini. Ya, pekerja-pekerja di sini sekarang sudah mulai pada datang. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini,
hari Jumat 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Hubungi Senko 1. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari Kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota APA yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan Gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran tindakan Dewan Jenderal ada dalam lindungan Gerakan 30 September. Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari penyakitnya tidak terkabul. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau Machtvertoon pada Hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober yang akan datang, dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan KUP sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah KUP kontra-revolusioner inilah yang mendorong Letnan Kolonel Untung mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Menurut keterangan yang didapat dari Letnan Kolonel Untung, Komandan Gerakan 30 September, gerakan ini semata-mata gerakan dalam Angkatan Darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama Angkatan Darat yang bermaksud jahat terhadap Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Letnan Kolonel Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah satu keharusan baginya sebagai warga Cakrabirawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang ditujukan kepada kaki tangan dan simpatisan-simpatisan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah.
Menurut keterangan Komandan Gerakan 30 September, sebagai follow-up tindakannya akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia di pusat, sedangkan di daerah-daerah akan dibentuk Dewan Revolusi Provinsi, Dewan Revolusi Kabupaten, Dewan Revolusi Kecamatan, dan Dewan Revolusi Desa. Anggota-anggota Dewan Revolusi itu akan terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung Gerakan 30 September tanpa reserve. Partai-partai, ormas-ormas, surat kabar, majalah-majalah dapat meneruskan kegiatannya asal dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi yang akan dibentuk oleh Gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan panca azimat revolusi, melaksanakan ketetapan-ketetapan MPRS, putusan-putusan DPR GR, dan putusan-putusan DPA. Dewan Revolusi tidak akan merubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif anti-Nikolim dari perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia. Juga politik mengenai Konferensi Asia Afrika kedua dan Konevo serta konfrontasi terhadap Malaysia tidak akan berubah. Dan Kiapma serta kegiatan-kegiatan internasional yang diselenggarakan. Letnan Kolonel Untung sebagai Komandan Gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu Gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Kepada para perwira, bintara, dan tamtama Angkatan Darat di seluruh tanah air, Komandan Letnan Kolonel Untung menyerukan supaya bertekad dan berbuat untuk mengikis habis pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam Angkatan Darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa yang menterlantarkan nasib anak buah yang di atas tumpukan penderitaan anak buah hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya, menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara harus ditendang keluar dari Angkatan Darat dan diberi hukuman setimpal. Angkatan Darat bukan untuk jenderal-jenderal, tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945. Kepada pasukan-pasukan angkatan bersenjata di luar Angkatan Darat, Komandan Letnan Kolonel Untung menyatakan terima kasihnya Saya kira anak-anak itu tidak mengerti apa-apa. Itulah kenapa menurut saya sebaiknya Pak Sabirin menemui mereka. Paling tidak dan nyonya kita berikan pengertian. Suruh saja dia menghadap saya. Bagaimanapun anak-anak 530 itu tentunya mau mendengarkan Pak Sabirin. Dan kamu Ali, perintahkan Danlion 454 segera sekarang juga menghadap saya. Siapa? Kalau dan nyonya memang tidak ada, usahakan wakilnya.
bagaimanapun wilayah Medan Merdeka dan sekitarnya, mesti bisa segera kita bersihkan terlebih dahulu. Silakan. Duduk. Siap. Apa tugas kamu? Tugas kami mengamankan Presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada coup dari Dewan Jenderal. Itu semua tidak betul. Kamu tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini tidak berada di istana. Coba kamu cek sendiri ke istana. Dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan Untung ini pasti didalangi PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan hal ini kepada seluruh anggota kesatuanmu, supaya segera kembali ke Kostrad. Dan juga sampaikan hal ini kepada komandan batalionmu. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti kamu dan pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya. Bahwa gerakannya hanya untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, yang katanya akan mengadakan coup. Sehingga katanya mereka mendahului bertindak dengan menculik tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Tetapi kenyataannya Presiden Soekarno saat ini tidak berada di istana. Dan apa yang disebut Dewan Jenderal itu tidak ada. Yang ada hanyalah Wanjakti, yaitu Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat. Dan saya adalah salah seorang anggotanya. Wanjakti tidak pernah membicarakan masalah politik. Jadi sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan menurut saya,
ini bukan sekedar gerakan untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu gerakan untuk mengadakan coup, untuk merebut kekuasaan negara secara paksa, dan pasti didalangi PKI. Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya ingin mencari keadilan, karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan dibunuh. Akan tetapi kita juga terpanggil sebagai prajurit Sabta Marga, karena yang saat ini terancam adalah negara dan Pancasila. Dan saya tahu bagaimana seharusnya saya bersikap. Saya memutuskan untuk menghadapi mereka. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati konyol. Seorang prajurit Sabta Marga harus memilih mati untuk negara dan Pancasila, dan bukan mati konyol. Insya Allah, kita akan berhasil menumpas mereka. Kecuali Jenderal Nasution, semua korban telah meninggal. Lumrah dalam suatu revolusi. Halo, Soeharto di sini. Saya kira Panglima sudah mengetahui apa yang terjadi terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat. Mereka telah diculik oleh suatu gerakan yang dipimpin oleh Untung, dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Dengan ini saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Saya mengharapkan pengertian dan bantuan. Kita perlu koordinasi, karena itu sangat diharapkan agar jangan sampai ada gerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima. Kalau memang Laksamana Umar Dhani tidak ada di tempat, sampaikan saja hal-hal tadi supaya dijadikan perhatian. Segera saya akan lakukan, dan segera juga saya akan ke Kostrad. Lapor. Perhatikan. Kawan, siap. Pasukan.